Selamat datang dan selamat bertemu kembali di rumah Tuhan ini. Para anggota kerahiman, saudara dan saudari, anak-anak yang sama saya kasihi. Pada kesempatan ini, di sore hari ini penuh rahmat, kita sekalian anggota kelompok kerahiman datang hadir berkumpul di rumah ini. Di rumah Tuhan ini kita mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih kepadanya untuk perjalanan kebersamaan kita memasuki 1 tahun ini. Kita menyadari bahwa dalam kebersamaan kita sebagai satu kelompok, rahmat berkat yang kita terima, yang kita alami sebagai satu kelompok, sebagai satu keluarga, senantiasa kita ada bersama dengan Tuhan untuk perjalanan kita ke depan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Semoga perjalanan kita menuju kepada tahun yang baru senantiasa dikasihi oleh Yesus. Yesus cuma meminta kita agar hidup kita lebih dekat dengan Dia, dan kedekatan kita dengan Dia itu memampukan kita untuk lebih mengenal dan mengimani Dia. Masih dalam suasana kegembiraan sukacita atas kelahiran Yesus, kita juga menyadari akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Karena itu di hadapan Tuhan dengan rendah hati kita mengakui semua dosa dan salah kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihani. Amen.
Secara khusus bagi kelompok doa kerahiman ini, Engkau telah mempertemukan dan mempersatukan mereka dan telah berjalan bersama mereka memasuki 1 tahun ini. Kami tetap memohon semoga rahmat dan berkat-Mu selalu turun atas mereka, membimbing dan menuntun mereka agar mereka pun tetap setia satu sama lain dalam tugas karya dan kebersamaan mereka. Dan lebih dari itu, semoga mereka pun senantiasa kokoh teguh beriman kepadamu di tengah setiap tantangan situasi yang sulit ini. Engkau juga telah mewahyukan kepada kami rahasia sabda-Mu melalui 1 Yohanes Rasul-Mu. Kami mohon semoga kami pun diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mencintai dan mengimani. Para anggota kelompok kerahiman, saudara dan saudari, anak-anakku yang saya kasihi. Mencintai dan mengimani. Iman kita itu bertumbuh, bertitik tolak dari kekuatan satu ini, yakni cinta. Justru cinta inilah yang membawa seseorang untuk lebih dekat mengenal dan mengimani. Semua kita tanpa kecuali adalah orang-orang beriman. Dan iman kita menghantar kita untuk mengenal dan mempercayai Tuhan dengan titik dasar dari kasih itu sendiri. Kasih yang membawa kita untuk lebih dekat dan lebih mengenal siapa itu Tuhan yang kita imani. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes, seorang rasul dan pengarang Injil. Dia adalah salah satu rasul yang dikenal sangat dekat dengan Yesus. Dan justru kedekatannya dengan Yesus inilah yang membuat dia belajar banyak. Dan bagaimana dia mengalami dan pada akhirnya meneguhkan dan menguatkan iman dia. Karena itu, dalam refleksi yang cukup mendalam, dia menuangkannya di dalam kitab suci tentang apa yang dia alami dalam seluruh pengalaman iman kedekatannya dengan Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan akan sungguh-sungguh mengalami bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Kita hanya bisa mengenal Tuhan kalau kita dekat. Kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal? Saya bisa hanya mengenal bapak, mama, saudara-saudari kalau kita saling dekat. Kalau kita saling menjauh, berarti kita tidak saling mengenal satu sama lain. Demikian juga masuk dalam suasana kehidupan kita, dalam kelompok kita, dalam keluarga kita. Kalau kita masing-masing menjauh, bagaimana kita bisa saling kenal? Dan justru ketika saling mendengar, saling mengenal satu sama lain, disitulah kita saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghibur. Karena itu kekuatan dalam kebersamaan itu dengan mengenal satu sama lain akan menghantar kita kepada satu kekuatan sebagai satu keluarga, sebagai satu kelompok untuk boleh berlangkah berjalan bersama-sama. Ingat,
semangat sindularitas, semangat berjalan bersama-sama. Kita barusan merayakan Natal. Para gembala ketika mendengar berita bahwa Yesus lahir, mereka mengajak diri mereka satu sama lain. Mari kita berangkat ke Bethlehem. Kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi, sebagaimana yang diberitakan oleh Tuhan itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka keluar dari kesibukan mereka, dari tugas pekerjaan mereka, dan berlangkah berjalan bersama-sama. Dan justru dalam kebersamaan itu mereka menemukan Tuhan terbaring di kandang palungan, dan mereka sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan dalam kebersamaan persatuan hidup mereka sebagai satu gembala, dan sungguh-sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan. Demikian juga saudara dan saudaraku, kebersamaan kita harus sungguh-sungguh menciptakan suasana sukacita, damai dan bahagia. Hanya dalam kedamaian, sukacita dan bahagia apa yang kita jalani sungguh-sungguh keluar dari ketulusan dan kemurnian hati kita. Mari kita belajar dari Santo Yohanes, seorang rasul dan pengarang Injil, yang sungguh-sungguh membawa dirinya lebih dekat dengan Tuhan. Dan kedekatannya itu dia mengenal dan pada akhirnya meyakini dan percaya akan cinta Tuhan di dalam hidup panggilannya itu sendiri. Demikian juga kita diajar untuk senantiasa selalu membangun kedekatan diri kita. Kita awali kedekatan diri kita dengan Tuhan melalui kelompok di dalam kebersamaan kita satu sama lain. Kita dekat satu sama lain, kita meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Dan kekuatan itu akan dipersatukan dan dibawa kepada kekuatan kita yang kita imani, yang kita yakini, yakni Tuhan itu sendiri. Mari kita bersyukur bahwa selama dalam perjalanan kita kurang lebih mau memasuki 1 tahun ini, kita sesungguhnya tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan dalam kelompok, dan dalam kelompok itu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Semoga iman pengalaman yang kita alami dalam perjalanan kita kurang lebih 1 tahun, kendati pun harus melewati banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi bukan berarti kita harus putus asa dan hilang iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan masih tetap memberikan waktu untuk kita berjuang, dan harus kita tetap berjuang. Hanya orang yang berjuang sungguh-sungguh mengimani Tuhan itu sendiri. Hanya orang yang berjuang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu sendiri. Hanya orang yang berjuang yang sungguh-sungguh mau membawa hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita tetap terus bersyukur, dan sembari tetap bersyukur, kita juga tetap memohon kepada Tuhan agar hidup kita senantiasa selalu dipenuhi dengan kerahiman Tuhan. Yesus yang kita imani, Yesus yang menjadi kekuatan dan andalan kita, itulah yang harus kita bawa di dalam kehidupan kelompok, di dalam kehidupan kebersamaan kita. Dan mari semoga kekuatan Yesus yang menjadi andalan kita juga menjadi kekuatan yang harus kita pertahankan mulai dari keluarga kita. Kekuatan dari keluarga kita bawa keluar, masuk di dalam kelompok kita ini. Semoga dari hari ke hari kehidupan kebersamaan kita senantiasa selalu diperbaharui dan menjadi kokoh teguh kuat, agar kita tetap setia berjalan bersama-sama, berjalan bersama satu sama lain, dan berjalan bersama dengan Tuhan yang kita imani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara
terkasih putra-Mu. Semoga dalam perjamuan ini kami pun menimba kekuatan yang sama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkanlah hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sabda-Mu telah menjadi manusia, dan karena misteri ini bersinarlah di dalam hati kami cahaya kemuliaan-Mu yang baru. Kami Engkau Allah yang tak kelihatan, dapat kami kenal dalam diri Putera penebus kami, sehingga hati kami pun dikobarkan untuk mencintai Engkau yang tak terjangkau oleh mata manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh rasul surgawi, kami mengumandangkan hidung kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling membagikan salam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas berkata kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Selusin purnama berlalu pergi, serang
Yohanes Rasul-Mu telah mewatakan sabda yang menjadi manusia. Buatlah kami juga agar lewat misteri yang kami rayakan ini, sabda-Mu itu senantiasa tinggal dalam diri kami dan kami wartakan dalam hidup kami, sampai kami Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita yang tersisa, perjalanan kita sebentar pulang ke rumah kita masing-masing, semua mereka yang kita doakan dibimbing, dilindungi